Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu, para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan mudah-mudahan dalam suasana puasa kita juga kita semakin semangat untuk lebih mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal kita yang lebih intensif di bulan Ramadan. Insyaallah kita melanjutkan kembali pelajaran kita pada hari yang kemarin, yaitu dari kitab Fadhailul Quran atau risalah Fadhailul Quran Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala. Kita insyaallah masuk pada bab yang kelima yang terambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab illa amani wa inhum illa yadhunnun. Ayat ini atau judul ini terambil dari ayat ini tersebut. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-78. Yang artinya mereka itu ummiyun, orang-orang yang ummi. Ini orang-orang yang mereka itu, ini gelar ummi ini illa amani. Tidak mereka mengetahui kitab kecuali amaninya. Amani yaitu dongeng-dongengan saja. Dia tidak mengerti persis isi kandungan kitab. Wa inhum illa yadhunnun, dan tidak lain pengetahuan mereka tentang kitab itu hanya sangkaan-sangkaan, atau yang mereka ketahui dari dongeng-dongan itu adalah semata sangkaan-sangkaan ini semata. Ini adalah beliau mengambil judul dari ayat ini tersebut. Ayat ini berkaitan dengan ahlul kitab. Wa minhum ummiyun. Di antara mereka adalah para ummi, orang yang ummi. Orang-orang yang mereka tidak mengetahui persis isi kandungan kitab. Ayat ini kepada orang Yahudi, tetapi khitabnya, arah celaannya itu juga menceritakan kondisinya itu ini kepada kita kaum muslimin. Yang Allah turunkan kepada kita kitab juga, yaitu Al-Quranul Karim. Orang yang Allah berikan kepadanya Al-Quran, yang Allah berikan kepadanya itu Al-Quran, kemudian dia tidak mengerti isi kandungan Al-Quran, dia yaitu tidak paham isi kandungannya, maka orang seperti ini adalah sebagaimana orang Yahudi yang ummi, yang mereka tidak mengerti isi kandungan Taurat, walaupun Allah berikan pada mereka ini Taurat. Celaan kepada orang-orang yang mereka tidak punya perhatian terhadap isi kandungan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sifatnya itu hanya menduga-duga, dan mereka hanya mendengar dari dongeng-dongengan para kiai mereka, para ulama mereka. Kondisi ini yang ada pada Yahudi, orang awamnya Yahudi, mereka itu tidak mengenal isi kandungan kitab. Kemudian agama itu ya cerita-cerita, dongengan-dongengan dari para kiainya, para guru-guru mereka yang tidak melandaskan pada dalil-dalil isi kandungan kitab tersebut. Memiliki kepastian, tidak memiliki ilmu. Sangkaan-sangkaan saja. Sebagaimana kalau kita lihat kondisi awam di zaman kita sekarang ini. Berapa banyak di antara mereka itu yang mengetahui agama itu, yaitu hanya dari dongengan-dongengan
kiai, dongengan para guru-guru mereka, para syekh, tidak terarahkan kepada yakni kan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat perbedaan antara awamnya Ahlus Sunnah dengan awamnya agama, kecuali cerita aja. Kalau Ahlus Sunnah, awamnya Ahlus Sunnah itu, seawam-awam Ahlus Sunnah itu, dia akan memiliki semangat untuk Quran, belajar agama. Mereka punya prinsip, amal ini dalilnya apa? Amal ini memiliki semangat untuk belajar agama. Kalau mereka belajar dengan gurunya atau dengan ustadznya, ini adalah tingkat awamnya, ini Ahlus Sunnah. Yang mereka betul-betul beragama itu betul-betul berdasarkan dengan ilmu. Sehingga bukan sekedar, ya ini katanya, sehingga tidak punya dalil, tidak punya dasar dalam beragama. Sehingga walaupun kita awam, paling enggak itu ketika kita beramal itu kita mengetahui dalilnya. Walaupun tingkatannya tentu pengetahuan kita dengan dalil itu beda dengan para ulama-ulama yang ada. Dalam sisi tertentu pasti kita ada taklidnya. Karena ada masalah-masalah yang pelik, yang rumit, yang hanya para wilayahnya para ulama yang mereka itu mengetahui. Tetapi semangat orang awam Ahlus Sunnah itu, dia hendaknya betul-betul dalam beragama itu, dia semangat untuk mengetahui dalilnya. Ini yang menjengkelkan pada orang-orang yang mereka mendidik dan terdidik taklid. Orang mereka terdidik taklid itu, mereka pokoknya hanya diloloh sama ustadznya aja, hanya dicekoi sama ustadznya aja, tanpa mau tahu dalilnya, sehingga beragama itu adalah illa yadhunnun, sangka-sangkaan. Tidak didasarkan dengan kepastian ilmu. Nah, sedangkan kita dididik oleh para ulama kita, bagaimana beragama itu dengan punya semangat ilmu. Sekali lagi, awamnya Ahlus Sunnah adalah orang yang mereka berusaha untuk senantiasa dalam beramal itu, dia mengetahui dalilnya berdasarkan dengan dalil yang ada. Sehingga betul-betul dia berangkatnya itu, saya begini karena melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Saya begini karena ini melaksanakan ajaran Rasulullah SAW, dalilnya Quran ini, hadisnya adalah ini, pernah dibahas dalilnya oleh para ustadz, para kiai, para ulama, sehingga betul-betul perhatian fokusnya itu kepada dalil. Bukan semata-mata ya ini perkataan kiai, pokoknya, itu nggak bisa. Beliau mengambil judul bab dari ayat ini. Ini jangan sampai kita menjadi orang-orang yang umi. Dalam kata umi mereka itu, yaitu orang yang tidak mau kenal kitab sama sekali. Tidak mau kenal ajaran aslinya kitabnya itu kayak apa. Sehingga kita tidak akan menuduh orang sesat ketika berbeda dengan kita, kecuali memang ya ini kembalinya kepada yaitu dalil. Kemudian beliau selanjutnya membawakan yakni firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Jum'ah. Mathalul ladzina humilu Taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil khimar yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzabu biayatillah. Ini adalah ayat Allah Ta'ala dalam surat Al-Jum'ah. Itu perumpamaan orang-orang yang mereka itu Allah berikan Taurat, kemudian mereka tidak mengamalkan isi kandungan Taurat. Itu sebagaimana khimar yang mereka itu menggendong kitab. Mathalul ladzina humilu Taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil khimar yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzabu biayatillah. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Ini perumpamaan yang ini perumpamaan tentang ulama-ulama Yahudi. Perumpamaan orang-orang yang Allah Ta'ala berikan pada mereka ini kitab. Di antara kerusakan ulama-ulama Yahudi, jadi Allah SWT itu dalam mengajari tentang kehidupan ini, ada pelajaran-pelajaran tentang kondisi umat.
Kita dalam surat Al-Fatihah, kita yang senantiasa kita baca dalam setiap salat, yang kita senantiasa minta kepada Allah petunjuk, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal mustaqim itu jalannya siapa sih? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalannya orang Allah berikan kenikmatan. Siapa itu alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasadya, yani minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin. Ulaika an'amallahu, mereka adalah orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka itu. Ayat ini mengajarkan pada kita bahwa Siratal Mustaqim itu jalan yang dibangun di atasnya adalah ilmu. Yang para nabi berjalan di atasnya, kemudian para siddiqin, kemudian para syuhada, kemudian para salihin berjalan di atasnya, yaitu jalan yang dilalui oleh para nabi dan para pengikut para nabi. Ini Siratal Mustaqim. Jalannya Rasulullah SAW dan para sahabat nabi yang mereka berjalan di atas jalan yang hak tersebut. Siddiqin, sesidik-sidik umatnya adalah Abu Bakar Siddiq. Wa syuhada, di antara syuhada adalah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, juga yakni Ali bin Abi Thalib. Kemudian wasalihin, orang-orang saleh, semua kaum mukminin yang saleh yang mengikuti jalannya para sahabat. Ini adalah jalan Siratal Mustaqim. Yang ringkasnya jalan ini adalah jalan yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Yang isinya adalah ilmu dan amal. Sehingga orang yang dikatakan berjalan di atas Siratal Mustaqim, orang yang mereka faham tentang Siratal Mustaqim, lalu mereka berjalan di atas jalan tadi. Itu namanya ala Siratal Mustaqim. Adapun sekedar tahu saja, tapi tidak berjalan di atas Siratal Mustaqim, maka tidak masuk dalam kelompok orang yang mereka berjalan di atas Siratal Mustaqim. Dan demikian pula orang yang mereka asal berjalan, tetapi tidak tahu persis ini arah Siratal Mustaqim atau tidak, ini juga tidak dikatakan berjalan di atas Siratal Mustaqim. Sehingga yang dikatakan berjalan di atas Siratal Mustaqim, itu orang yang mereka mengetahui jalannya, lalu berjalan di atasnya. Sehingga itulah jalan yang dilaluinya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lanjutan ayatnya, Siratal Mustaqim itu disebutkan lagi dengan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang yang engkau murkai dan bukan pula jalannya orang yang ini engkau sesatkan, orang yang sesat. Ad-dallin kata Nabi al-Yahud. Kemudian al-maghdubu 'alaihim Nabi katakan al-Yahud. Ad-dallin adalah Nasara. Yang penting lagi adalah kenapa Yahudi dikatakan al-maghdub, orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala? Karena orang-orang Yahudi ini mereka mengetahui ilmunya, tahu tentang kebenaran, tetapi tidak mengamalkan kebenaran itu. Itulah model Yahudi. Orang Nasrani punya semangat beramal, tetapi mereka tidak berjalan di atas jalan yang lurus, tanpa ilmu. Ini dua-duanya digambarkan Allah Ta'ala. Orang Yahudi diantaranya adalah dikatakan Allah berkaitan dengan mengenal kebenaran itu, ya'rifunahu kama ya'rifuna abanahum. Mereka mengenal kebenaran, diantaranya adalah berita tentang datangnya Rasulullah SAW. Mengenal perihal Rasulullah SAW melalui kitab Taurat mereka itu seperti mengenal anak kandungnya sendiri. Sangat tahu persis. Sangat mengenal. Sangat tahu. Tetapi ternyata dalam prakteknya justru orang Yahudi itu bertolak belakang dengan ilmu yang telah dia ketahui. Dia mengingkari Rasulullah SAW. Ini kerusakan yang ada pada orang Yahudi. Selain kerusakan-kerusakan lain yang Allah sebutkan sangat banyak sehingga dikatakan mereka khimar. Ini isi kandungan kitabnya itu nggak diamalkan. Dungu. Ini khimar. Di antara penyimpangan-penyimpangan orang Yahudi itu apa sih?
Di antaranya Allah sebutkan di dalam yakni ayat Al-Qur'an, yaitu memalsukan kitab. Memalsukan kitab. Mereka yaktubunal kitab bi aydihim, menulis kitab dengan tangan-tangan mereka, lalu mengatakan hada min indillah, ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah ayat juga yang lanjutannya tadi Allah katakan fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim tsumma yaqulun hada min indillah liyastaru bihi tsamanan qalila. Celakalah orang-orang yang mereka itu menulis kitab dengan tangan-tangan mereka, lalu mengatakan ini adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Liyastaru bihi tsamanan qalila, untuk dia jual, akan dia tukar untuk mendapatkan harga yang murah, yaitu dunia. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celakalah apa yang mereka tulis dengan tangan-tangan mereka, celakalah ini hasil perbuatan mereka. Bapak sekalian, ini di antara ciri Yahudi. Satu, yaitu suka, yaitu merusak agamanya, memalsukan agamanya. Memalsukan agamanya. Mereka menulis dengan tangan mereka sendiri, artinya menulis kitab dengan tangan mereka, ajaran mereka. Ini adalah pikiran-pikiran mereka, hawa nafsu mereka. Tapi dia katakan hada min indillah, ini adalah di sisi ini adalah apa yang datang dari Allah Ta'ala. Berdusta atas nama Allah. Berdusta atas nama Allah SWT, sehingga mengajarkan kepalsuan kepada ini umat. Yang kedua, suka menjual agama ini dengan dunia yang murah. Wastarobi tsamanan qalila, dia jual agama itu dengan untuk mendapatkan harga yang murah, sehingga dia ibaratnya terima order fatwa, nanti mau minta fatwa apa, dia bisa carikan. Pokoknya bisa menjadi boleh semua apa yang tadinya haram. Ini bisa dia carikan. Maka kita tidak pula susah mencari contoh yang seperti ini di kalangan umat ini pula. Berapa banyak yang mereka menjual agama demi harta, demi jabatan, demi dolar, demi ini kedudukan, demi ini masa, demi dia mendapatkan pendukung. Ini dia jual dunia dengan harga yang sangat murah. Dunia ini sehebat apapun itu dikatakan Allah mataun qalil. Ya, ini kenikmatan yang sedikit. Mataun qalil. Dari sisi waktunya itu sangat sebentar. Seandainya Anda diberikan oleh Allah 100 tahun itu, untuk ukuran sekarang sudah betul-betul umur yang panjang. Belengar orang sudah hidup 100 tahun itu. Tetapi ini sedikit. Ketika diukur dengan ini umur di sisi Allah Ta'ala. Di akhirat kelak. Inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun dalam hitungan kalian. Kalau Anda punya umur 100 tahun, itu artinya 100 itu 1/10 daripada 1000. Satu hari itu 24 jam. 1/10-nya 2,4 jam. Artinya Anda hanya punya umur 2,4 jam. Seandainya Anda punya umur 100 tahun di dunia, seandainya itu nikmat semua, nikmat Anda 2,4 jam. Pendek. Kemudian, dunia ini mataun qalil, kenikmatan yang sedikit rendah nilainya. Sedikit. Seberapa rendah dan sedikitnya dunia itu disebutkan Nabi dalam beberapa hadisnya. Nabi katakan dunia itu ini satu, gak lebih daripada sayap seekor nyamuk. Laukanati dunia ta'dilu indallahi janaha ba'udhah masyaqal kafira syarbatan ma. Seandainya dunia itu senilai dengan sayap seekor nyamuk, ini saya Allah tidak akan berikan minum pada orang kafir walaupun seteguk. Yang kedua, dunia itu tidak lebih daripada bangkai kambing. Yang ditawarkan para sahabat yang ada mau ngambil. Nabi pernah berjalan di sebuah pasar, kemudian ketemu dengan kambing yang sudah jadi bangkai. Lalu ada sahabat di sekitarnya, Nabi tawarkan pada mereka. Nabi katakan, ayyukum yuhibbu anna lau bidirham. Ada nggak di antara kalian yang mau memiliki ini dengan membayar 1 dirham? Kata para sahabat, nggak ada Nabi, nggak ada yang kalian mau memilikinya. Manuhibbula nabi syai' wa manas nabi, dan untuk apa juga kami memiliki ya Rasulullah? Kalau begitu kata Nabi, atuhibbuna annahu lakum, ada nggak yang mau
yaitu gratis bawa pulang. Kata mereka, ya Rasulullah, lau kana hayyan kana aiban. Ya Rasulullah, seandainya kambing ini hidup, buat kami aib memilikinya. Fainau asak, karena kambing ini adalah yaitu cacat. Wa kaifa wa mayyit, apalagi kalau sudah jadi bangkai kayak gini, tentu kami kami tentu lebih tidak mau lagi. Kata Nabi ingin memberikan pelajaran pada para sahabat, wallahi la dunya ahwanu 'ala Allah min hada 'alaikum. Demi Allah, dunia itu lebih rendah di sisi Allah dibandingkan dengan bangkai kambing seperti ini bagi kalian, wahai para sahabatku. Dunia sangat rendah, tidak lebih daripada bangkai kambing. Yang ketiga, dunia ini bandingkan dengan akhirat, kata Nabi, seperti tamsilnya air yang menempel di jemari ketika dimasukkan ke lautan lalu diangkat lagi. Malituna ini masalu dunya wal akhirah, matunya fil akhirati, tidaklah perbandingan dunia dengan akhirat itu illa mislu ahadukum tidaklah permisalan dunia dengan akhirat itu seperti diantaranya yang mencelupkan jemarinya ke lautan, fal yang berpimarji, lalu angkat jemari Anda, lalu lihatlah, perhatikan air yang menempel di jemari Anda itu. Madunya fil akhirati misru ma yaj'alu ahadukum isba'u fil yammi falyanzur bima yarji. Yaitu perumpamaan tentang dunia dan akhirat itu seperti di antara kalian yang mencelupkan jemarinya ke lautan lalu diangkat, yaitu dia lalu ada angkat, lihat air yang menempel di jemari Anda. Itulah perumpamaan ini tentang dunia dibandingkan dengan akhirat. Akhirat kayak lautannya, dunia kayak air yang menempel di jemari Anda. Yang keempat, tamsil tentang dunia itu, ya ini kayak orang yang mereka pengendara sekedar ngeyup sebentar di bawah pohon lalu akan pergi. Ma'ana lidunya, ma'ana walidunya, apa urusan dengan dunia? Tidaklah dunia itu kecuali ini mislu raqib, seperti seorang pengendara istadalla tahta syajaratin faraha fatarakaha. Seperti pengendara yang dia itu ngiyup sebentar di bawah pohon, istirahat, lalu mereka kemudian pergi. Ini adalah tamsil tentang ini dunia. Dan juga seperti sebagaimana yang Nabi pernah tanya kepada seorang sahabat. Yang kelima, dunia itu nggak lebih daripada apa yang keluar dari perut manusia, kotoran yang keluar dari perut manusia. Nabi pernah tanya, yaitu apa makan Anda, apa yang Anda makan? Mata amuk, apa wahai para sahabatku yang Anda makan? Lam walaban, daging dan susu ya Nabi. Terus kalau udah masuk perut jadi apa? Jadi seperti yang kau ketahui ya Nabi. Maka kata Nabi, innallaha daraba ma yakhruju minan nas mathalan lidunya. Allah Subhanahu wa taala membuat tamsil tentang dunia ini apa yang keluar dari perut manusia. Asalnya menarik. Makanan, minuman, buah-buahan, segala macam pengen dia masukkan semuanya ke perut. Lalu kalau dia keluar dari perutnya, ada orang yang mereka yaitu mau melirik atau mau mengambil. Akibat akhir para penggila dunia yang tidak pernah berpikir tentang akhirat ada seperti itu. Ini semuanya tamsil tentang masalah dunia. Bukan berarti bahwasanya kita tidak boleh mengambil dunia sama sekali dan kita suruh membuang dunia, tapi maksudnya kalau orangnya itu hanya mencari dunia untuk dunia, tidak untuk membangun akhirat, itu dunia kayak gitu tadi. Tapi kalau dunia itu diambil untuk membangun kampung akhirat, maka dunia menjadi yaitu mataun, yaitu kenikmatan balaghun yang mengantarkan kepada yang lebih baik. Sehingga dia mengambil kenikmatan dunia, tapi dia untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi, itu di kampung akhirat. Allah tidak mengharamkan kita menikmati dunia, silakan menikmati dunia, semua apa yang Allah sediakan dunia itu untuk kita semuanya. Allah ciptakan dunia untuk kita, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi
Allah ciptakan semua dunia itu untuk kalian. Tetapi untuk apa? Untuk kita jadikan sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai yaitu dilupakan kita ini berkaitan dengan kenikmatan dunia tersebut. Para pemirsa rahimakumullah, ini adalah sedikitnya atau rendahnya ini harga dunia. Rendahnya harga dunia. Yaitu supaya betul-betul kita jangan sampai menjual agama hanya untuk mendapatkan dunia. Maka dikatakan Allah SWT bahwa orang yang mereka yaitu mengejar dunia, dia ingin mencari dunia, tapi harus dengan menjual agama, ini telah dikatakan istarau bihi thamanan qalila, yaitu menjual agamanya dengan harga yang sangat murah. Menjual agamanya dengan harga yang sangat murah. Kemudian di antara ulama Yahudi juga sifatnya bagaimana itu? Sifatnya yaktumunal ilma. Ini yaktumunal kitab, mereka menyembunyikan kitab, menyembunyikan ilmu, menyembunyikan kitab. Mereka sembunyikan al-haq. Mereka sembunyikan kebenaran. Sebab seandainya mereka buka kebenaran itu, akan terbongkar aib-aib mereka. Akan terbongkar aib-aibnya, sehingga mereka sembunyikan itu kebenaran. Apa yang seharusnya dia terangkan, maka dia tutup atau dia sembunyikan. Ini pengkhianatan terhadap agama. Karena tugas ulama itu adalah menjelaskan agama kepada manusia. Termasuk yaitu penyimpangan Yahudi adalah nyembah ulama-ulama mereka. Nyembah ulama-ulama mereka. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Orang-orang Yahudi itu telah menjadikan para ulama mereka dan menjadikan orang Nasrani, menjadikan para pendeta mereka, ahli ibadah mereka sebagai sesembahan-sembahan selain Allah Ta'ala. Apa yang dimaksudkan menjadikan ulama, para ulama dan pendeta mereka sebagai sesembahan selain Allah Ta'ala? Yaitu mentaati dalam perkara pengharaman yang halal, penghalalan yang haram. Ini adalah menyembah ulama. Sebagaimana penjelasan Nabi kepada Adi bin Hatim, ketika Adi bin Hatim dia memprotes, menjelaskan, mengatakan, ya Rasulullah, lasna na'budum, kami tidak pernah menyembah para pendeta kami. Maka kata Nabi, bukankah mereka mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, dan kalian ikut-ikutan? Bala, begitu ya Rasulullah. Kata Nabi, tilka ibadatuhum. Itulah ibadah mereka. Ini adalah model-model orang ini Yahudi. Sebagaimana juga model mereka Yahudi adalah pengagungan kepada kubur. Mengagungkan kuburan-kuburan. Sehingga menjadikan kuburan sebagai masjid, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, yang Allah melaknat mereka. La'anallahu al-yahuda wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajida. Yani laknat Allah menimpa orang Yahudi dan Nasrani disebabkan karena menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ini beribadah di situ, membangun masjid di kuburan atau melakukan ibadah di kuburan. Ini adalah menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini semuanya di antara contoh ini, muslimin itu banyak yang seperti ini Yahudi kayak begitu. Ulama-ulama muslimin, di antara mereka ada yang merubah agama, yuharrifun al-kalimat mawadhi'i, merubah-rubah agama, itu merubah-rubah kitab dari tempatnya, diusak-asik, diawut-awut agama ini dengan pikiran-pikiran mereka yang liar, orang-orang liberal yang mereka berpikir liar cara beragamanya, sehingga merusak tatanan agama yang sudah mapan. Kemudian mereka ada yang menyembunyikan kebenaran, karena dalam rangka untuk melanggengkan hawa nafsu mereka, mereka pengen kekuasaan, mereka pengen harta, sehingga mereka sembunyikan, yaitu ayat Allah yang harusnya diterangkan pada umat. Mereka tidak pernah menerangkan hakikat tauhid, karena kalau dia terangkan akan membubarkan masanya. Mereka tidak terangkan hakikat sunnah, karena bisa menjadikan orang ini meninggalkan dia. Di antara muslimin ada juga yang mereka itu yaitu menjual agama dengan harga yang murah. Ini semuanya adalah praktek-praktek yang ada pada Yahudi dan ada pada kaum muslimin. Maka dikatakan ulama salaf kita, man fassada min ulama'ina fahuwa shibhun minal yahudi, wa man fassada min ubadina fahuwa shibhun minan nasara.
Barang siapa yang rusak, jika didapatkan kerusakan itu di kalangan para ulama kita, ulama kaum muslimin, maka dia telah serupa dengan Yahudi. Dan barang siapa yang kita dapatkan rusak di kalangan para ahli ibadah kita, beribadah tanpa ilmu, maka dia telah serupa dengan orang Nasrani. Ini semuanya ada. Maka Shiratal Mustaqim itu, yaitu berjalan di atas jalan yang lurus, di atas ilmu dan di atas amal, tidak sebagaimana orang Yahudi atau orang Nasrani, berilmu tanpa amal atau beramal tanpa ilmu. Islam adalah ilmu dan amal, sehingga benar-benar berjalan di atas ini Shiratal Mustaqim. Ini adalah ayat yang pertama yang beliau bawakan. Ini sikap orang-orang yang tidak faham kitab. Dikatakan tidak paham kitab itu mereka tidak beramal sebagaimana bimbingan kitab yang awamnya betul-betul bodoh, nggak tahu tentang isi kitab dan isinya adalah taklid, tidak mau tahu tentang ini dalil-dalil agamanya, hanya bebek kepada kiainya, pada ustadznya, pada gurunya, tanpa ada semangat untuk mengetahui dalilnya. Sedangkan yang ulama menjadi ulama-ulama yang rusak, yang menipu, yang berkhianat, yang menjual agama, menyembunyikan kebenaran dan semisalnya. Ini adalah orang-orang yang dungu berkaitan dengan agama ini. Orang mereka dungu berkaitan dengan masalah agama ini. Maka mereka termasuk adalah orang-orang yang umiyun, orang yang umi, la ya'lamunal kitab, orang tidak mengetahui ini kitab. Orang yang dikatakan bodoh itu dua. Satu bodoh tidak tahu ilmunya, kedua bodoh amalannya, artinya dia kadang tahu ilmunya tapi dia melanggar garis tuntunan agamanya, itu namanya termasuk amalan kebodohan. Sehingga berilmu itu, maka dikatakan berilmu itu adalah dua pula, yaitu ilmunya benar, kemudian hatinya punya rasa takut kepada Allah sehingga beramal, mengamalkan ajaran itu. Innama yakhshallah min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di kalangan para hamba adalah para ulama. Para ulama yang mereka tahu agama dan kemudian punya rasa takut kepada Allah Ta'ala. Itu ulama. Ini gabungan antara ilmu dan khosyah. Gabungan antara ilmu dan khosyah. Sehingga khosyah itu rasa takut yang didasari dengan ilmu. Khosyah itu rasa takut yang didasari dengan ilmu. Ini sifatnya ulama. Oleh karena itu ini sifatnya ulama. Dan muslimin seperti itu diharapkannya itu. Orang yang berilmu dan kemudian mereka punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini menjadi terlaknat itu karena hilangnya ilmu atau hilangnya amal. Nabi katakan, inna dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat dan terlaknat pula apa yang ada di dalamnya. Illa dzikrallahi wa mawalah wa aliman wa muta'alliman. Dunia ini terlaknat dengan segala isinya, kecuali jika diisi oleh dzikrullah, ingat kepada Allah Ta'ala. Ini dunia penuh dengan rasa, keingatan kepada Allah, zikrullah. Hati yang ingat kepada Allah, hati yang mereka punya rasa takut kepada Allah Ta'ala. Wa aliman wa muta'aliman. Dan orang yang alim dan orang yang mereka belajar, agama. Ulama dan para pencari ilmu. Dunia yang isinya ulama dan mengamalkan, punya rasa khosyah sehingga beramal. Inilah dunia yang dirahmati Allah, dunia yang marhumah, lawan daripada mal'unah. Kalau dunia itu tidak diisi, yaitu dengan ilmu dan khosyah, tidak diisi dengan ilmu dan amal, maka isinya adalah terlaknat. Dia tidak diwarnai dengan kebodohan dan juga diwarnai dengan kedurakan, kemaksiatan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa rahimani rahimakumullah, ini ayat yang pertama yang beliau bawakan. Mari kita lihat dalil kedua yang beliau bawakan di sini. Wan Abi Darda, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kami sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fashakhisa bi basarihi ila sama. Maka Nabi pun mengangkat pandangannya ke langit, ke atas. Summa qala, lalu mengatakan, hada awanun, ini adalah saatnya yukhtalasul ilmu minan nas. Diangkatnya ilmu, inilah zaman diangkatnya ilmu dari manusia.
hatta la yaqdiru minhu ala syai'in, sehingga manusia pun tidak mengambil petunjuk apapun dari ilmu tersebut. Sehingga manusia pun tidak mengambil petunjuk apapun dari itu kitab tersebut. Gak ada ilmu-ilmu kitab yang diamalkan, atau banyak isi kandungan kitab yang tidak diamalkan. Faqala Ziyad, berkata Ziyad, mengatakan, kaifa yukhtalasu minna waqad qara'nal Qur'ana waqad qara'nal Qur'ana. Ya Rasulullah, bagaimana Al-Quran diangkat dari kami, sedangkan kami membaca Al-Quran? Fawallahi lanuqri'annahu, demi Allah kami membacakan kitab Al-Quran itu, wala nuqri'annahu nisa'ana wa abna'ana, kami bacakan kepada anak-anak kami, kami bacakan pada wanita-wanita kami, istri-istri kami, dan kepada anak-anak kami. Bagaimana Quran bisa diangkat dari kita ya Rasulullah SAW? Kata Nabi, fakilatka ummuk ya Ziyad, celaka benar ibumu ya Ziyad. Ini ungkapan Hardiat. In kunta la'udduka min fuqa'i ahlil Madinah. Aku sangka aku itu memasukkan Anda min fuqaha'i ahlil Madinah, termasuk di kalangan fuqaha ahlil Madinah. At-Taurat wal Injil indal Yahud wa Nasara, fama tughni anhum. Kata Nabi, apa Anda tidak perhatikan? Taurat Injil itu ada di tangan orang-orang Yahudi Nasrani. Lalu apa gunanya Taurat dan Injil bagi mereka? Bukankah Anda lihat orang Yahudi Nasrani, mereka itu nggak mengamalkan isi kandungan Taurat dan Injilnya itu? Ini adalah zaman diangkatnya ilmu. Ini adalah apa yang Nabi sebutkan, atau yang kedua yang beliau bawakan, itu zaman di mana ilmu diangkat. Yang Rasulullah SAW menyebutkan tentang kondisi satu zaman, di mana akan datang satu zaman, ini zaman diangkatnya, yakni ilmu. Di mana orang tidak memahami kitabnya. Dibaca. Bahkan dibacakan pula kepada, yaitu istri-istri mereka, dibacakan pula kepada, yaitu anak-anak mereka. Tetapi masalahnya itu, mereka tidak mempelajari, mereka tidak mengajarkan, yaitu isi kandungan, yaitu ayat Al-Quran, isi kandungan di Al-Quran tersebut. Ada sebuah risalah atau cerita, walau alam isi kebenaran isi surat tersebut. Ini R.A. Kartini itu menulis yang terkenal dengan hadis gelap terbitlah terang. Itu sebetulnya terambil dari Minadz Zulumati ilan Nur. Dia selama ini belajar para kiainya itu, dia selalu diajarkan bahwa kitab ini suci, sehingga tidak boleh manusia itu mengerti tentang isi kandungannya itu. Dianggap nanti akan bisa mengotori itu isi kandungan kitab suci tersebut. Sehingga gurunya pun tidak pernah memahamkan isi kandungan Quran tersebut. Sehingga kayak menjadi bacaan mantra-mantra aja. Bacaan yang tidak difahami. Kemudian dia pernah kalau nggak ke Kudus atau ke teman-teman atau Kudus, kemudian mendapatkan guru yang ternyata guru ini mengajarkan Fatihah dengan makna isi kandungannya yang betul-betul membuka ini tabir kabut tebel selama ini yang betul-betul menyesakkan dada ini R.A. Kartini. Yang setelah itu kemudian betul-betul dia pengen ketemu khusus dengan gurunya ini dan pengen betul-betul ini faham tentang kitab Allah, dan dari situlah kemudian beliau diantaranya menulis sungguhnya Minadz Zulumati ilan Nur, yang dari gelap kepada terang, yang kemudian oleh orang yang berusaha untuk mengaburkannya, yaitu dari gelap dari gelap terbitlah terang. Sungguhnya wallahu a'lam bishawab,
beliau adalah mengambil dari situ itu minadz-zulumati ilan nur. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas maksudnya itu kisah ini kita pengen angkat ini yang terpenting dari isi kandungan kitab itu adalah difahami isi kandungannya sehingga betul-betul Al-Quran itu adalah hudalinas. Hudalinas sehingga bukan menjadi Quran yang disucikan artinya tidak pernah diketahui isi kandungan maknanya, dianggap nanti akan mengotori isi kandungan Quran sehingga betul-betul yaitu akan merusak itu Al-Quran. Memang kita pun nggak boleh sembarang belajar Quran kecuali kepada ahlinya. Ini kepada orang yang ahli yang betul-betul mereka adalah punya ilmunya. Supaya kita bertanya kepada ulama yang mereka betul-betul ahli, nggak sembarangan kepada guru yang justru akan menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam setiap perkara itu kalau nggak terjatuh dalam hulu itu berlebihan ya meremeh-remehkan. Berlebihan meremeh-remehkan. Kita disuruh untuk yang jalan yang lurus. Tidak berlebih-lebihan, tidak meremeh-remehkan, yaitu seperti apa yang diajarkan di dalam, yaitu ajaran Islam. Hulu tentang kesucian Quran, nggak boleh menyentuh Quran, nggak boleh dia memahami Quran, nggak boleh dia bicara tentang Quran, hanya dibaca saja biar tetap suci. Lalu dari mana akan dia, dari mana akan nyambung hidupnya dengan Quran, kalau nggak paham? Sedangkan Quran diturunkan untuk menjadi kitab petunjuk. Sehingga jadilah generasi yang ada ini, makanya ada muslim yang PKI atau muslim yang komunis, muslim yang sekuler, muslim yang segala macam itu, dia mengatakan muslim tapi nggak nyambung belas hidupnya dengan ajaran Islam karena memang tidak memahami Al-Quran, tidak belajar Quran. Gurunya mengajarkan Quran itu ya hanya lafaz-lafaz saja, rapal-rapal aja kayak mantra-mantra perdukunan. Sehingga dibaca tanpa difahami, hanya diindah-indahkan untuk bacaan, untuk tilawah, untuk qiraah, untuk tilawatul Quran, cari piala bukan cari pahala. Sehingga orang berlomba-lomba untuk mendapatkan piala bukan untuk mendapatkan pahala. Kalau belajar tajwid, oh itu jenjang pelajarannya itu dari kecil sampai tua itu hanya belajar tajwid, itu masa lencang-lencangnya, tapi belas nggak pernah paham tentang isi kandungan Al-Quranul Karim. Sehingga qori'ah terkenal, bacaannya, suaranya bagus, tapi tukang dangdut, kemudian tukang joget, kemudian jadi artis, nggak belas, nggak nyambung. Ini yang dikatakan khimar ya, seperti kayak gini itu. Di mana dia Al-Qur'annya dia gendong, tetapi dia tidak paham tentang isi kandungan Al-Qur'an ini tersebut. Zaman diangkatnya ilmu ini termasuk diantara ya ini suasana akhir zaman. Diangkatnya ilmu itu disebabkan bisa jadi karena ini orang itu sibuk dengan dunia, cenderung dengan dunia, sehingga sibuknya dengan dunia itu membuat dia itu belas nggak sempat untuk belajar agama. Sehingga belajar agama itu sekedar seperti hiburan. Setahun sekali, setahun dua kali. Tapi kalau cari dunia itu per detik hitungannya itu. Per detik itu. Sehingga dia waktunya dia peres habis untuk dunia, tapi nggak pernah dia pelajari agama. Agama itu hiburan setahun sekali, peringatan apa. Sehingga sudah begitu, ustadznya itu dalang atau pelawak. Sehingga apa yang diajarkan kepada umat tentang agama itu. Makanya umat menjadi nggak paham tentang agama Allah Ta'ala. Nggak nyambung. Ini karena sibuk dengan dunia. Yang ada dunia. Nggak ada nyambung dengan yaitu agama. Atau karena ittibaul hawa, mengikuti hawa nafsu. Sehingga berpaling dari wahyu. Dia mengikuti hawa nafsunya. Saya tidak mengikuti ini wahyu. Dan orang yang mereka ini tidak ada ketakwaan kepada Allah, sehingga mereka tinggalkan yaitu agama. Nabi SAW